Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin rasanya aku memerintahkan seseorang untuk memimpin salat jamaah. Kemudian aku membakar rumah orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Mereka harus berhenti dari kebiasaan meninggalkan salat Jumat atau Allah akan tutup hati mereka. Kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan ring salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Kabair, dosa besar, dan kita masuk pada dosa besar yang ke-75, meninggalkan salat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengarang menyebutkan beberapa dalil, di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi thumma uharriku ala rijalin yatakhallafuna anil jum'ati buyutahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin rasanya aku memerintahkan seseorang untuk memimpin salat jamaah. Kemudian aku membakar rumah orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Mereka harus berhenti dari kebiasaan meninggalkan salat Jumat atau Allah akan tutup hati mereka. Kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Kemudian juga hadis dari Abu Al-Ja'ad Ad-Domari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taraka thalatha juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut karena meremehkannya, niscaya Allah akan tutup hatinya. Dan yang terakhir, hadis dari Hafsah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Setiap orang yang sudah balik wajib menghadiri salat Jumat.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu hukum-hukum orang yang melaksanakan jamaah dan Jumat ini, maksudnya ke masjid, itu berlaku kepada kaum laki-laki. Karena kaum wanita itu dianjurkan lebih baik salat di rumah. Semakin tertutup semakin baik. Tapi bukan berarti tak boleh ke masjid, boleh. Karena di zaman Rasul pun sahabiah, para sahabiah, perempuan-perempuan di zaman Nabi pun, mereka juga terkadang salat jamaah ke masjid, khususnya salat subuh. Artinya boleh mereka ke masjid, tapi sebaiknya di rumah. Lah dalam pembahasan ini kita akan menjelaskan tentang beberapa kisah orang-orang yang lalai dan meninggalkan salat. Bukan hanya sekedar salat Jumat ya, tapi juga salat-salat yang lainnya. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini adalah rukun kedua dari rukun-rukun Islam. Artinya posisinya itu jatuh setelah syahadataini, dua kalimat syahadat. Dan salat juga adalah penentu kebaikan semua amal yang kita lakukan. Jadi kalau solatnya baik, maka semua amalan dianggap baik. Tapi kalau solatnya tidak baik, jangan harap amal yang lainnya dianggap baik. Jadi solat itu dijadikan dalam Islam ini sebagai barometer. Dan itu tertuang dalam sabda Nabi SAW, "Idza saluhat salatuhu saluha sairu amalihi, wa idza fasadat salatuhu fasada sairu amalihi." Kalau salatnya baik, maka semua dianggap baik. Tapi salatnya kalau tidak baik, maka amal yang lain pun jangan harap dianggap baik. Karena penentu kebaikan amal itu salah satunya adalah dengan salat. Dan nanti juga pada hari kiamat, salat inilah yang pertama kali ditanya atau dihisab. Berdasarkan hadis Nabi SAW, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salat. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seluruh amalan hamba adalah salatnya. Jadi salat itu awal yang pertama kali dihisab di hadapan Allah. Saking tingginya kedudukan salat di dunia ini, salat ini memiliki faedah yang luar biasa. Pertama, bisa mencegah seluruh perbuatan keji dan kemungkaran, sebagaimana tertuang dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, salat ini juga bisa dijadikan perantara kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun masalah kita, ibu banyak masalah, sebutkan masalahnya. Entah masalah kesehatan, entah masalah keluarga, entah masalah ekonomi, entah masalah-masalah yang lainnya. Maka adukanlah permasalahan itu kepada Allah saat salat kita. Karena Allah yang mengatakan dalam surah Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga dengan salat. Kemudian yang ketiga, salat ini adalah cahaya bagi pemiliknya.
Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nur. Salat itu cahaya. Siapa yang mendawamkan salat, bukan hanya sekedar menjaga salat 5 waktu, tapi juga menjaga salat-salat yang lainnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan cahaya kepada kita di dunia sebelum akhirat. Tapi sebaliknya orang-orang yang meninggalkan salat, itu akan dihilangkan cahayanya, baik di wajahnya atau dalam hatinya. Contoh 2 kisah, ini kisah nyata. Ada seorang syekh bercerita tentang anak muda yang sangat tampan sekali. Orangnya bersih, putih, tampan, pokoknya idaman para wanita. Tetapi anak muda ini tidak pernah sholat. Jadi dia meninggalkan sholat. Dan ingat, kalau ada anak muda sudah mulai meninggalkan sholat, berarti terbuka kepadanya pintu-pintu keburukan dan kemungkaran. Lah Allah takdirkan anak muda ini, kata Syekh ini, mengalami kecelakaan. Dan kecelakaannya ini mengantarkan kepada kematiannya. Dibawalah kemudian anak muda ini ke rumah sakit. Dan itu masih dalam kondisi sakaratul maut, belum mati. Jadi kemudian orang tuanya berusaha untuk mendatangkan seorang alim, mentalkinkan anak muda ini. Qul ya gulam la ilaha illallah, wahai anak muda, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi anak muda ini tidak sanggup mengucapkan kalimat itu. Sampai akhirnya berhembus nafas terakhirnya, dia pun pupus usia dan tidak mengucapkan kalimat tauhid. Dibawalah pulang anak muda ini, Bu. Kemudian mulai disiapkan pemandian. Setelah disiapkan pemandian, maka didatangkanlah mudin pemandi jenazah itu, yang biasa memandikan jenazah. Sekilas wajar-wajar saja jenazahnya, tidak ada masalah. Layaknya jenazah-jenazah yang biasa oleh tukang pemandi jenazah ini dimandikan. Setelah disiapkan kemudian air, kapur barus, daun bidara, dan sudah siap kemudian dimandikan, mulailah kemudian pemandi jenazah ini menyiramkan beberapa siraman air ke dalam wajah dan tubuh anak muda ini. Subhanallah, terkejutnya pemandi jenazah ini. Ketika disiramkan tubuh dan mengenai wajahnya, tiba-tiba wajahnya berubah. Yang tadinya putih, yang tadinya ganteng, tampan, tiba-tiba menghitam, seolah-olah terbakar. Jadi ketakutanlah ini pemandi jenazah ini, Bu, karena dia tidak menuangkan air keras di mukanya. Yang ia tuangkan air mineral yang dicampur dengan kapur barus dan daun bidara. Tidak ada masalah. Tapi seolah-olah dia tuangkan ke wajah laki-laki tampan yang meninggal ini air keras sehingga menjadi gosong dan hitam. Jadi ketakutan akhirnya dia keluar. Karena ini sebuah aib, maka dia coba mencari orang tua dari orang-orang yang hadir di tempat pemandian jenazah itu dan mengatakan, "Man abuhu, siapa bapaknya? Bisa enggak saya bicara dengan dia?" Akhirnya adalah seseorang yang mengaku sebagai orang tuanya. Kemudian sang pemandi jenazah ini mengantar orang tua itu ke tempat pemandian jenazah putranya. Kemudian diperlihatkan wajahnya yang menghitam. Dan dia menceritakan, "Aku heran dengan putramu. Aku hanya menyiram air biasa dengan air bidara dan juga tumbukan kapur barus. Kenapa kemudian
siraman air itu ke wajahnya seolah-olah saya menyiramkan air keras sehingga menjadi hitam wajah anakmu. Tiba-tiba orang tuanya, Bu, entah gimana ceritanya, langsung berteriak dan mengatakan la'anallahu, semoga Allah melaknatnya fid dunya qabla al-akhirah, di dunia sebelum akhirat. Coba, apa ndak kaget yang mandikan jenazah ini? Kenapa orang tuanya ngomong begitu? Semoga Allah melaknat anak ini di dunia sebelum akhirat, dan itu diulang-ulang. Jadi sang pemandi jenazah ini ngomong, wahai fulan, jangan kau laknat anakmu, itu anakmu, doakan kebaikan, doakan hidayah, doakan yang baik-baik supaya diampuni dosa-dosanya. Kenapa kau laknat anakmu? Akhirnya kemudian sang ayah ini bercerita kepada pemandi jenazah ini, wahai fulan, maaf, anak saya ini semasa hidupnya dia nakal, dan yang lebih parah lagi dia tidak pernah sholat. Saya suruh dia sholat tapi tak mau sholat. Saya terus menyuruh dia sholat tetapi dia malah melawan kepada orang tuanya. Akhirnya kemudian orang tuanya menangis, kemudian tidak tahan keluar. Setelah kemudian peristiwa itu langsung dikafankan, karena ini kan aib, takut diketahui orang. Cukuplah yang tahu orang tua pemandi jenazah dan orang-orang yang diberitahu saja dari keluarganya. Yang lain tidak perlu tahu. Dan ini juga adab, Bu. Kalau ibu jadi pemandi jenazah, kalau ada melihat hal-hal yang kemudian bagian daripada cacat dari jenazah itu, seusai memandikan jangan cerita apapun. Tidak boleh menceritakan, walaupun itu jenazah sudah mati. Kalau punya aib jangan diceritakan. Makanya kalau kita punya keluarga, ada yang meninggal, carilah tukang yang memandikan itu yang amanah, supaya kalau ada cacat dari orang yang mati itu tidak keluar ceritanya. Akhirnya kemudian dibawalah jenazah ini menuju kuburan. Kebetulan yang masuk ke dalam kuburan itu, Bu, adalah saudaranya. Lah saudaranya ini soleh, lain dengan yang meninggal. Ketika kemudian saudaranya masuk ke liang lahat, Bu, kita tahu bahwa di antara sunnah menguburkan jenazah itu kan menghadapkan wajah ke arah kiblat, Bu. Menghadapkan wajah ke arah kiblat. Jadi kemudian setelah dilepas atau dilonggarkan ikatan kain kafannya, mulailah kemudian saudaranya ini mengarahkan saudaranya yang meninggal ini mukanya ke arah kiblat. Tapi tak disangka, Bu, rupanya tidak mau diarahkan ke kiblat mukanya. Jadi lehernya selalu berputar membelakangi kiblat. Kemudian diputar lagi, diarahkan ke kiblat, tidak mau lagi. Malah kemudian membelakangi kiblat lagi, memutar sendiri lehernya. Ketakutanlah ini saudaranya sampai terperanjat naik di atas kuburannya. Kemudian cobalah kemudian ini yang menguburkan ini menelpon seorang ulama, karena ini butuh fatwa ini yang seperti ini. Setelah kemudian menelpon kepada salah seorang alim, seorang syekh, bertanya soal kondisi orang yang meninggal ini. Jadi syekhnya pun heran yang ditelepon itu. Kok bisa gitu ya, orang yang sudah meninggal seolah-olah kepalanya saja yang hidup berputar gitu ya, tidak mau dihadapkan kiblat, justru tengkuknya yang membelakangi kiblat. Kemudian keluarganya bercerita sama syekh ini bahwa kehidupan anak muda itu sewaktu masih hidup dia nakal, terutama dia tidak mau melaksanakan sholat sama sekali. Maka syekh mengatakan, oh barangkali kenapa kemudian jasadnya tidak mau diarahkan ke kiblat, malah memutar dan membelakangi kiblat? Boleh jadi Allah benci berjumpa dengan dia. Kemudian syekh ini membacakan hadis Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah.
Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah akan cinta berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Kemudian Syekh mengatakan, ya sudah, kan ini kondisinya darurat, kuburkanlah seperti itu. Kemudian dia mulai melempari tanah dan akhirnya terkubur dalam kondisi seperti itu. Subhanallah. Lihat akibat dampak orang yang meninggalkan salat seperti ini. Kisah yang kedua, seorang wanita cantik sekali, kulitnya putih halus, pokoknya tidak ada wanita yang melihatnya kecuali jatuh cinta karena kecantikan yang luar biasa. Ketika lulus aliyah anak putri ini kemudian mulai masuk ke kampus. Anak putri ini tidak pernah sholat seumur hidupnya. Akhirnya kemudian setelah masuk kampus, kenakalannya meningkat sampai kepada taraf pergaulan bebas. Bukan hanya pergaulan bebas, sampai kemudian menggoda laki-laki yang sudah memiliki istri sampai bercerai dengan istrinya, dan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Jadi Allah takdirkan wanita ini, Bu, satu saat berada dalam kendaraan, kemudian tabrakan kendaraannya. Kawin selamat, tapi dia pula tak selamat. Dia pun naza, dibawa ke rumah sakit. Kemudian keluarganya datang, berusaha untuk mentalkin wanita ini, meruqyah wanita ini dengan membacakan Al-Quran kepadanya. Tapi wanita ini seolah-olah sedang meregang kesakitan yang tidak ada yang tahu kecuali rasa sakitnya, sampai hembusan nafas terakhirnya dia pun seolah-olah tersiksa luar biasa. Jadi akhirnya jasadnya dibawa balik. Kemudian didatangkan pemandi jenazah. Ketika pemandi jenazah ini masuk ke dalam pemandian, kan jasad itu kan wajahnya dari kaki sampai wajah ditutup, Bu. Ketika dibuka, Bu, alangkah kagetnya rupanya wajah wanita ini tiba-tiba menghitam. Dan yang lebih parah lagi, bukan hanya menghitam wajahnya, tapi mengeluarkan bau yang sangat busuk dari mulutnya. Rupanya keluar dari mulutnya kotoran-kotoran yang harusnya keluar dari duburnya. Jadi sang pemandi ini berusaha mengikat lehernya supaya jangan keluar kotoran dari mulutnya, tapi tetap saja keluar. Tidak tahan dengan baunya. Kemudian pemandi jenazah ini keluar mendatangi kedua orang tuanya. Ada apa dengan anaknya? Rupanya orang tuanya menjelaskan bahwa anaknya itu tidak pernah sholat sama sekali. Lihat Allah hukum seperti itu. Kemudian sang pemandi jenazah minta kepada kedua orang tuanya untuk ikut memandikan. Akhirnya dengan susah payah memandikan jenazahnya. Selesai juga kemudian dikuburkan. Lihat faedahnya apa di sini, Bu? Bahwa manusia setampan apapun, secantik apapun, seputih apapun, semulus apapun, tetap dia akan mati. Dan kalau kematiannya dia meninggalkan salat, maka lihat dua kisah ini. Allah hitamkan wajahnya sebelum Allah hitamkan hatinya, atau Allah hitamkan hatinya sebelum Allah hitamkan wajahnya. Karena buat apa kemudian Allah berikan paras yang cantik, yang tampan kalau dia meninggalkan salat? Karena salat itu nur, salat itu cahaya. Terlepas daripada dua kisah ini benar ataupun tidak, tapi saya mendengar dari beberapa masyayikh yang sedang berceramah, saya catat kisah ini untuk menjadi ibrah pelajaran bagi ibu-ibu dan bagi yang mendengarkan, termasuk juga saya, bahwa salat itu penting karena salat itu nur, salat itu cahaya. Salat itu yang akan membimbing kepada kita kepada hidayah.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan salat juga bukan hanya sekedar memberikan cahaya kepada wajah dan hati seorang muslim, tapi salat juga bisa melapangkan dada. Jadi dada kita ini kalau salat lapang, tapi kalau tidak salat sempit dada kita ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dahulu ada seorang bos dalam perusahaan. Ya bukan dahulu ya, tapi ini juga kisah nyata ya, diceritakan oleh beberapa masyayikh dan peristiwanya juga ada di Timur Tengah. Jadi ada seorang bos, pemilik perusahaan itu karyawannya ribuan, saking kayanya. Tapi kemudian hatinya selalu rungsek, tidak pernah ada kebahagiaan. Ya karena bahagia itu bukan diletakkan di harta, tidak juga diletakkan di pakaian, tidak pula diletakkan di tas ataupun perhiasan. Tidak pula kebahagiaan itu diletakkan di rumah, di kendaraan, ataupun di barang-barang yang mahal, yang indah, yang semua ingin memilikinya. Tidak, kebahagiaan itu hanya Allah letakkan di satu tempat yang namanya hati. Karena kebahagiaan itu bentuk keadilan Allah. Walaupun nampaknya orang kaya banyak harta belum tentu bahagia. Sebagaimana nampaknya orang kere hidup diruli, miskin, fakir, belum tentu juga dia tak bahagia. Karena kebahagiaan itu keadilan. Allah letakkan kebahagiaan itu kepada siapa saja, tidak kaya, tidak miskin, tidak hitam, tidak putih, tidak Arab, tidak non-Arab. Semua Allah bagi kebahagiaan itu sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi bos ini selama bertahun-tahun, selama dia mengelola perusahaan yang hasilnya itu sudah miliaran bahkan triliunan gitu, karena karyawan juga ribuan. Jadi dari sekian karyawannya itu adalah yang paling kecil gajinya dia tukang sapu, cleaning service. Tapi hidupnya sangat bahagia. Menurut bosnya tuh kayaknya nggak ada beban orang itu katanya. Senyum, senyum, tertawa, bergurau. Kayaknya dia perhatikan ya, dia tidak pernah merasakan sesetres dia. Padahal dunia di genggamannya tuh. Heranlah si bos ini. Kemudian cobalah memanggil karyawan yang paling rendah gajinya itu dan mengatakan, wahai fulan, berapa gajimu? Kau bekerja di perusahaanku itu, berapa gajimu? Katanya. Maka sang tukang sapu ini mengatakan sekian dan sekian. Kaget si bos itu, karena itu gaji yang paling rendah di perusahaannya. Maka si bos ini mengatakan, wahai fulan, aku melihat setiap hari, aku perhatikan kamu. Kamu kok suka senyum, senyum, kayak nggak ada beban hidup, tertawa, tertiwi, bergurau ke sana kemari. Kayaknya nggak ada perasaan stres di otakmu tuh. Ada apa rahasianya katanya? Mengatakan tidak ada. Aku ya biasa-biasa saja. Inilah aktivitasku hari-hari, datang kerja, sapu, ngepel, nyediain minum, sudah. Tapi si bos ini terus mendesak, pasti kamu punya kuncinya tuh. Kenapa kamu bisa setiap hari tertawa, tersenyum, bergurau dan begitu seterusnya? Maka akhirnya anak buahnya ini mengatakan, demi Allah wahai bos, aku tidak punya kunci kebahagiaan. Tetapi prinsipku katanya, kalau orang ingin bahagia itu jangan tinggalkan sholat. Itu jawaban terakhir dari tukang sapu ini. Dan ini membuat bosnya itu merinding, karena selama ini tidak pernah sholat dia. Kata bosnya, oh jangan-jangan ini rahasianya. Sejak itulah kemudian si bosnya ini tidak pernah meninggalkan sholat. Setelah lewat 1 bulan lebih, mulailah dia panggil tukang sapu perusahaannya itu, dan dia berterima kasih dan berikan hadiah dan mengatakan, demi Allah aku tidak pernah setenang ini semenjak aku melaksanakan sholat. Lihat, jadi sholat itu bisa melapangkan dada. Sholat itu bisa melapangkan hati yang sempit, membahagiakan hati yang sedang gundah gulana.
memudahkan hati yang sedang kesulitan. Itulah salat. Karena salat itu selain daripada nur cahaya, dia juga insyirahul sadri, bisa melapangkan dada, memasukkan kebahagiaan di dalamnya. Tapi sebaliknya orang yang tidak salat itu sempit dadanya dan tidak akan pernah Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Ingat satu kisah yang pernah saya ceritakan dengan Bu dulu. Ada seorang ibu ngadu kepada seorang syekh dan mengatakan, "Ya syekh, tolong ruqyah anak saya," katanya. Kata syekh, "Ini emang anakmu kesurupan, bawalah ke sini." Tetapi kemudian syekh ini mulai bertanya, "Apa masalah dengan anak kamu itu?" Maka ibu ini cerita, "Begini syekh, anak saya ini dari kecil, remaja, dewasa, sampai sekarang sudah tua, aku pun sudah tua," katanya. "Aku tak pernah melihat dia bahagia. Gak pernah. Waktu dia sekolah banyak masalah, waktu dia bekerja di perusahaan banyak masalah, terakhir kesehatannya bermasalah. Sekarang anakku terduduk stroke, tidak bisa kemana-mana. Saya yakin anak saya terkena sihir, wahai syekh," katanya. Dengan yakinnya ibu ini mengatakan bahwa anaknya terkena sihir. "Tolong ruqyah anak saya." Jadi syekh ini akhirnya coba menelisik dulu. "Wahai ibu, saya ingin tanya satu hal. Apakah putramu yang sekarang terbaring sakit stroke itu, hal yusalli, apakah dia salat?" Subhanallah, kata sang ibu mengatakan, "Demi Allah syekh, dari kecil aku memang salah, tidak pernah mendidik dia salat. Sampai sekarang dia terduduk di kursi roda karena stroke pun tidak pernah salat. Jadi selama dia brojol sampai dia sakit itu tidak pernah salat tuh, padahal dia muslim." Jadi kata syekh, "Oh, itu masalahnya. Anakmu bukan disihir, tapi anakmu diazab karena tidak salat. Maka sebelum kemudian anakmu meninggal dunia, ajak dia salat. Sebab kalau seandainya," kata syekh ini, "anakmu meninggal dunia kemudian 5 waktu sekaligus dia meninggalkan salat, berarti setiap hari 5 kali dia dilaknat Allah Azza wa Jalla," katanya. Coba bayangkan, subuh dia meninggalkan, ketika manusia sedang bangun kemudian salat subuh, dia pula tidak bangun dan meninggalkan subuh. Pagi-pagi sudah dilaknat Allah. Kemudian siang juga meninggalkan salat, dilaknat lagi. Sore meninggalkan salat, dilaknat lagi. Maghrib meninggalkan salat, dilaknat lagi. Isya meninggalkan salat, dilaknat. Bayangkan, mau tidur, setelah bangun tidur dilaknat dalam satu hari satu malam itu. Macam mana anakmu akan bahagia, kata syekh ini? Salat, suruh salat biar bahagia dia. Lihat bagaimana, ya karena salat itu memang bisa melapangkan dada, mendatangkan kebahagiaan. Tapi orang tidak salat tidak akan bahagia hidupnya. Karena setiap malam tengkuk kita itu diikat setan, Bu. Dan setan itu ketika mengikat itu kencang ikatan di tengkuk itu, tidak mungkin lepas kecuali dengan doa, wudu, dan juga salat. Baru lepas tuh. Tapi kalau tidak lepas karena tidak pernah salat, setiap hari diikat, ditambah terus ikatannya, maka wajar kalau seandainya lambat laun kemudian orang ini malas untuk melaksanakan salat atau sama sekali tidak salat, dan pasti akan banyak masalah dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat juga adalah penyejuk mata. Kebahagiaan yang tidak bisa kita utarakan. Nabi SAW mengatakan, "Waju'ilat qurratu aini fis salati." Dan kujadikan kebanggaan di kedua pelupuk mataku, atau kebahagiaan yang ada dalam kedua mataku, dengan cara melaksanakan salat. Ya, karena sekali lagi salat itu akan membuka segalanya. Dahulu ada 2 orang, yang cerita saya juga ya. Ada 2 orang bersaudara. Lah salah satu daripada 2 orang ini baik orangnya, taat orangnya, suka salat orangnya, berbakti sama orang tua orangnya, dan begitu seterusnya, pokoknya anak soleh.
Saudaranya pula anak toleh, anak yang gak bener, gak pernah sholat, main judi, narkoba mungkin di zaman sekarang, nakal sanakal-nakalnya. Begitulah Bu, kadang-kadang satu keluarga walaupun satu turunan dari ayah ibu yang sama, terkadang soal akhlak itu berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang tidak. Seperti kasus di sini. Jadi satu hari ini Bu, saudaranya yang soleh ini terus mendakwahkan saudaranya yang tidak soleh, yang meninggalkan sholat ini. Tapi memang kadang ada orang-orang itu diberikan nasihat, ada yang mental Bu nasihatnya, gak masuk nasihatnya itu. Makin dinasihati makin jahat pula dia. Jadi qadarullah kemudian kecelakaan dalam perjalanan pulang, masuk rumah sakit, koma berhari-hari. Jadi saudaranya yang soleh ini berusaha menemani saudaranya yang koma tuh, dibacakan Quran, dibacakan zikir, dibacakan doa. Akhirnya Allah kabulkan berkat doa anak saleh ini, saudaranya sembuh, tidak jadi mati dari komanya. Tetapi bukannya diambil pelajaran kesembuhannya itu, pula dilupakan nikmat Allah sembuh itu. Makin maksiat lagi Bu. Kan ada orang kayak gitu Bu, ketika diuji itu mau tobat, kayaknya tobatan nasuha. Tapi ketika hilang ujian itu, maksiat lagi pula kita. Jadi ada orang-orang yang diberikan, ditegur oleh Allah Azza wa Jalla itu tidak juga sadar gitu. Seperti kasusnya orang ini, selepas sembuh maksiat lagi dia. Sampai pada waktunya kawan maksiatnya ini kecelakaan kemudian mati di tempat. Akhirnya kemudian dia berpikir kan gitu, coba dulu kalau aku waktu koma kemudian lewat dan tidak bisa hidup kembali, apa yang aku harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi mulai terpikir dia, ditambah-tambah kemudian malamnya selalu terpikiran, masuk dalam mimpinya kawannya yang ahli maksiat itu sedang diadab di neraka. Ketika dia bangun terperanjat Bu, dari situlah akhirnya kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mau mengulangi meninggalkan solat. Akhirnya dia solat terus. Apakah ditegur dulu baru solat? Janganlah kita itu ditegur dulu baru solat. Dan kalau orang sering sholat tidak mungkin ditegur oleh Allah Azza wa Jalla seperti itu. Kalaupun diberikan ujian itu pengangkat derajat dan penghapus dosa-dosa dia saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah teruslah, kalau ibu mau mendakwai keluarga, yang pertama kali dakwahi tentu setelah tauhid, setelah akidah adalah ajak mereka untuk sholat. Mungkin di antara kita yang diuji, saudara kita belum sholat, ajak mereka sholat. Ada yang diuji orang tuanya belum sholat, ajak orang tua sholat. Ada yang diuji pasangannya belum sholat, ajak pasangannya untuk sholat. Dan begitu seterusnya. Karena mengajak orang untuk sholat kemudian sholat itu amalan yang luar biasa. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa lagi yang lebih indah ucapannya dibandingkan orang yang menyeru manusia ke jalan Allah. Makanya ada seorang syekh juga bercerita. Jadi ada orang baru di lingkungannya. Jadi ada orang soleh, dia baru beli rumah di sebuah desa. Kejadiannya di Arab Saudi sana. Tanpa melihat tetangga-tetangganya, karena dia merasa rumahnya dekat dengan masjid, senang dia. Akhirnya kemudian orang soleh, orang baru di tempat itu, karena dia rajin sholat, ya biasa sholat ke masjid 5 waktu. Jadi sang imam heran karena tidak pernah melihat orang itu di desa itu. Jadi setelah kenalan, kemudian ditanya, kamu tinggal di mana? Oh, saya tinggal di sini, rumahnya ini. Kaget sang imam. Kenapa? Karena dia punya tetangga itu orang jahat dan tidak pernah sholat. Jadi satu kampung melaknat dia. Jadi orang baru yang soleh ini kaget, kok bisa orang satu kampung melaknat dia? Kenapa dia emangnya? Kemudian kata sang imam, sholat itu dia tidak pernah sholat sejak terbangunnya masjid ini sampai sekarang, udah puluhan tahun tidak pernah dia nongol ke masjid katanya. Jadi tetangganya ini hanya mendoakan
Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya wahai Pak Imam. Iya, amin kata Pak Imam. Kemudian dia pulang. Ketika pulang dia melihat tetangganya yang tidak pernah sholat yang diucapkan oleh imam yang dilaknat satu kampung itu, Bu. Coba Bu, kalau seandainya di Batam ini orang yang tidak sholat dilaknat satu kota Batam, apa nggak sadar semua orang tuh? Ya. Tapi kan nggak ada di sini kayak gitu. Jadi akhirnya kemudian dia kenalanlah dengan tetangga barunya kan. Ketika kenalan dia memuji tetangganya, wahai fulan, maaf ya saya ini orang baru, tapi saya sudah keliling-keliling satu desamu nih, dan aku berjumpa dengan Pak Imam di masjid dan jamaah salat. Subhanallah, semua orang memuji kamu katanya. Kagetlah orang ini, mana ada muji saya, yang ada satu kampung melaknat saya katanya. Tidak katanya, Pak Imam pun tidak pernah menyebutkan keburukanmu katanya. Ah, yang benar-benar kan terbalik bukan? Jadi akhirnya gini, wahai fulan, nanti malam saya akan buat acara makan-makan di rumah, datang ya. Akhirnya kemudian tetangga yang tidak pernah sholat ini diundang sama orang soleh, datang dia. Dijamu dengan jamuan yang enak, yang lezat, yang mahal, wah yang berkelas gitu kan, supaya ada pengaruh. Kemudian selesai acara makan-makan, orang baru, orang soleh ini memberikan hadiah kepada tetangga yang tidak pernah sholat itu. Kemudian dia mengatakan, wahai fulan, aku tidak bisa memberikan apapun kecuali hadiah ini. Kata orang yang tidak sholat tetangganya itu, maksudnya apa ini? Dia mengatakan, karena satu kampung memuji kamu, sampai kepada imam masjid pun memuji kamu, katanya. Makanya aku kasih hadiah kepadamu agar engkau rela ku contoh kebaikanmu, katanya. Makin streslah dia. Apa yang mau dicontoh dari aku, katanya. Tapi ucapan orang baik ini terpikir terngiang di otaknya tuh, sampai dia pulang, sampai dia tidak bisa tidur. Apa betul sih ini orang baik? Apa betul sih ini orang baik, katanya. Kemudian dia terpikir, wah saya ini memang harus baik, katanya. Dari situlah ketika datang waktu fajar, lewatlah tetangganya yang baru keluar dari pintu rumahnya, tiba-tiba dia menjerit, wahai fulan, tunggu, aku ingin sholat bersama kamu, katanya. Berangkatlah berdua sholat subuh, Bu. Ketika dia di saf pertama pula dia, sang imam ini habis salam memandang dia kaget, Bu. Semenjak masjid ini terbangun sampai hari ini baru nongol dia di sini, katanya. Tapi dia nggak ngomong. Dia hanya ngomong kepada tetangga yang baru dan mengatakan, hei fulan, kok apain itu tetanggamu tuh? Kok bisa kau robah dia dalam waktu sekejap? Mungkin kau bisa berubah akhirnya yang tidak sholat jadi sholat, katanya. Enggak ada apa-apa, katanya. Ya. Tapi lihat bagaimana pelajaran dari kisah ini. Sekali lagi, kisah ini entah nyata, entah kan saya dengerin di YouTube saja. Tapi saya lihat banyak pelajaran yang kita bisa petik di sini. Apa pelajarannya, Bu? Pelajarannya adalah di sini, bahwa jangan pernah meremehkan orang ahli maksiat. Bisa saja satu ketika dia bertobat. Jangan meremehkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi kisah-kisah segudang tentang masalah orang yang meninggalkan salat ini, baik dari zaman salaf ataupun ke zaman khalaf. Kalau di zaman salaf ya seperti terbunuhnya siapa? Umar. Bayangkan Umar itu, Bu, sedang sholat subuh. Tiba-tiba kemudian datang anak muda dari Majusi membawa pisau belati, ditusuk dari belakang, Bu. Lagi sholat Umar itu. Nah, masjid di zaman itu kan gelap, Bu. Orang nggak tahu bawa pisau nggak bawa pisau. Di zaman sekarang ada juga orang yang penyerangan imam kan, padahal jelas-jelas tuh lampunya ada gitu ya. Ada CCTV-nya lagi. Kok zaman dulu ya Umar ditusuk dari belakang ya enggak tahu. Tahu-tahu darah keluar sakit-sakit, akhirnya tumbang dia baru satu rakaat. Kemudian Abdurrahman yang meneruskannya dengan bacaan yang pendek. Umar pun dibawa pulang. Ketika dia terbaring, Bu, dan itulah akhir daripada kehidupan Umar karena selepas ini dia meninggal kan. Kemudian adalah seseorang sahabat namanya Musawwar ibn Mihran. Itu datang bertakziah kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar pun berpesan kepada
sahabat ini mengatakan la hadda fil Islam liman tarakas salat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Makanya ketika Umar baru saja berkuasa, dia kirim surat ke semua daerah-daerah Islam dan poin pertama adalah jalankan salat. Karena itu wasiat Nabi SAW dan wasiat Abu Bakar sebelum meninggal. As-salatu salah wa ma malakat aimanukum, kata Rasul. Salat jangan tinggalkan budak saya kalian. Dan Abu Bakar juga berpesan seperti itu. Maka dari sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan pernah meninggalkan salat, karena Allah akan ancam dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan datang sekelompok orang yang mereka akan melalaikan salat dan meninggalkan salat dan terjerumus kepada syahwat, dan kelak mereka akan dimasukkan ke neraka al-ghai. Ghai itu artinya lembah yang sangat dalam yang terdapat dalam jahanam. Karena orang yang tidak salat itu bukan hanya wail saja, bukan hanya neraka wail, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bagi orang-orang yang sahun, lalai dalam salatnya, tapi lebih daripada itu ada neraka khusus bagi orang yang tidak salat. Neraka sakor namanya, yang Allah katakan ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian bisa masuk ke neraka sakor? Maka penduduk neraka mengatakan karena kami dulu di dunia tidak pernah salat. Subhanallah. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya jangan pernah meninggalkan salat. Karena siapa yang meninggalkan salat bisa kufur. Al-farqu bainana wa bainakumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat dia kafir kata Rasul. Artinya kalau secara jumlah dalam kehidupan seseorang itu lebih banyak meninggalkan salat dibandingkan salatnya, hati-hati. Dia salat, iya salat, tapi tidak salatnya lebih banyak dibandingkan salatnya, maka ijma konsensus kaum muslimin kufur, keluar dari Islam. Kalau dia mati tidak boleh dimandikan, kalau dia mati tidak boleh dikafankan, kalau dia mati tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, karena dia sudah kafir. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, man tarakas salata jumlatan faqad kafar. Siapapun yang meninggalkan salat lebih banyak dibandingkan melakukannya, maka telah kufur, keluar dari Islam. Jadi sedemikian dahsyatnya kemudian hukuman bagi orang yang meninggalkan salat, termasuk juga salat Jumat di sini. Nabi mengancam akan membakar orang-orang yang meninggalkan Jumat. Bahkan orang yang meninggalkan Jumat itu hatinya sudah tertutup karena sudah distempel. Kalau satu salat saja menutup hati, macam mana semua salat ditinggalkan? Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ya, inilah diantara dosa besar yang ke-75, meninggalkan salat, khususnya salat Jumat bagi laki-laki. Taib, sampai di sini, Bu. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,